Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Kalestari. Di sini saya akan mereview terkait peristiwa kronologi terjadinya G30 SPKI. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia merupakan sebuah insiden besar dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada malam 30 September sampai 1 Oktober 1965, yang dimana peristiwa ini merujuk pada upaya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dan mengubah arah ideologi Indonesia menjadi komunisme. Kemudian pada malam 30 September 1945, sejumlah pasukan yang mengaku sebagai Gerakan 30 September menculik ke-6 jenderal angkatan darat dari rumah mereka di Jakarta. Para jenderal ini dianggap sebagai ancaman bagi gerakan tersebut. Kemudian ke-6 jenderal tersebut dibunuh di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan jasad mereka dimasukkan ke dalam sumur tua. Para korban termasuk Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, dan Jenderal Esparman. Satu Jenderal Nasution berhasil melarikan diri, meskipun putrinya yang masih kecil, Ade Irma Suryani, tewas tertembak. Pada pagi 1 Oktober 1965, Gerakan 30 September mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan untuk melindungi Presiden Soekarno dari Dewan Jenderal yang dituduh akan melakukan kudeta. Mereka menduduki beberapa fasilitas militer di Jakarta. Kemudian Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, segera bergerak untuk mengendalikan situasi. Pada siang hari, Soeharto menguasai Jakarta, menyiarkan pesan di radio dan menyatakan bahwa gerakan tersebut telah gagal. Kemudian pasukan militer yang dipimpin oleh Soeharto berhasil menguasai kembali seluruh fasilitas yang sebelumnya telah diambil alih oleh Gerakan 30 September tersebut. Mayat para jenderal yang telah dibunuh ditemukan di Lubang Buaya. Mereka kemudian dimakamkan pada upacara kenegaraan pada tanggal 5 Oktober. Kemudian setelah gerakan tersebut dipadamkan, pemerintah dan militer menyatakan bahwa PKI berada di balik percobaan kudeta ini. Penumpasan terhadap anggota dan simpatisan PKI terjadi di seluruh Indonesia, menyebabkan ratusan ribu orang tewas dan beberapa bulan setelah peristiwa ini. Peristiwa ini mengakhiri pengaruh PKI di Indonesia dan menjadi awal dari naiknya Soeharto sebagai pemimpin yang kemudian berkuasa selama lebih dari 3 dekade.